Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materi kita masih tetap mobilitas sosial. Itu dengan tema faktor penghambat pendorong mobilitas sosial, saluran-saluran mobilitas sosial, dan dampaknya mobilitas sosial. Pertama, yang harus kalian ketahui, yang harus kamu bisa itu tujuan pembelajaran, di mana kalian diharapkan mampu memahami tentang faktor pendorong mobilitas sosial, menjelaskan faktor penghambat mobilitas sosial, mengidentifikasi saluran mobilitas sosial, mendeskripsikan dampak dari mobilitas sosial. Kita lanjut. Faktor pendorong mobilitas sosial ada 6, yaitu 1. Faktor struktural. Nanti kalian lihat di buku yang bagaimana itu faktor struktural. Nah, kemudian 2, faktor individu. 3, faktor status sosial. Ya, ini strata. Kemudian 4, faktor keadaan ekonomi. 5, faktor situasi politik. Faktor kemudahan akses pendidikan. Kemudian, faktor penghambat mobilitas sosial. Nah, ini beberapa faktor penghambat mobilitas sosial. Pertama, perbedaan kelas rasial, agama. 3, diskriminasi kelas. 4, kemiskinan. 5, perbedaan jenis kelamin. Ini juga merupakan, semua ini adalah faktor penghambat mobilitas sosial. Lanjut. Kemudian saluran-saluran mobilitas sosial. Di lewat mana? Ya, ini bisa kita melakukan mobilitas sosial, yaitu lewat lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, organisasi politik, organisasi ekonomi, organisasi profesi atau keahlian, dan lewat perkawinan. Kemudian dampak mobilitas sosial. Di dampak mobilitas sosial ini ada 2, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Yang mana dampak positifnya? Pertama, mendorong seseorang berusaha untuk berprestasi atau berusaha untuk maju karena ada kesempatan pindah strata. Nah, kita harus berprestasi supaya kita bisa maju, supaya kita lebih naik ke atas lagi statusnya dengan kesuksesan. Kemudian kedua, mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Nah, jadi ini tujuan perubahan sosial itu ke arah yang lebih baik, bukan yang hal-hal yang mendatangkan kurang baik, kejelekan, perpecahan. Nah, dampak negatif daripada mobilitas sosial ada 2. 1, terjadinya konflik. Kemudian konflik ini ya bisa konflik antar kelas, antar kelompok, antar generasi, dan lain sebagainya. Kemudian 2, gangguan psikologis. Gangguan psikologis itu gangguan kejiwaan. Kemarin sudah kita bahas, yaitu mobilitas sosial naik dan turun, horizontal dan vertikal. Kalau horizontal kan naik, maksudnya Ibu ralat. Horizontal itu mendatar, ya ke samping. Jadi cuma pindah tempat. Kalau naik, nah itu berarti statusnya berubah, lebih baik lagi. Kemudian ada turun lagi statusnya. Misalnya dari seorang direktur, kemudian bangkrut. Nah, jadi turun, gagal, akhirnya terjadi gangguan psikologis. Nah, kalau seorang punya perusahaan, direktur, kemudian bangkrut, pasti terjadi stres. Ya. Nah, dari stres itu timbullah semua penyakit. Nah, ini gangguan psikologis namanya.